Jadi memang sekalian, yang datang di sini kita sama-sama niat yang kuat untuk apa takasa yang dibentangkan kita sambut. Apa itu niat? Niat itu orang yang akan mengerjakan pekerjaan dan dia ada usaha untuk mengabulkan apa yang dia niatkan itu. Orang mau pergi, maka dia ada persiapan untuk kepergiannya. Orang mau nikah, niat nikah, maka ada persiapan untuk pernikahannya. Tugas kita niat, selepas itu ada usaha untuk mengabulkan niat itu. Dan kerja kenabian ini Muhajirin dan Ansor. Ada yang keluar di jalan Allah dan ada orang yang membantu orang yang keluar di jalan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kau kepada Allah dan jadikan diri kalian selalu bersama orang-orang yang shadiqin. Orang-orang shadiqin itu siapa? Siapa dia? Mereka adalah Muhajirin dan Ansor. Ini pelajaran buat kita. Muhajirin dan Ansor adalah orang yang betul, orang yang shadiq, orang orang yang betul. Siapa yang ikut dengan para Muhajirin dan Ansor, mereka adalah orang yang sukses. Wasabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang sabiqun awalun terdahulu dalam agama adalah dan orang-orang yang mengikuti orang-orang sabiqun awalun adalah orang-orang muhajirin dan ansor, dan yang mengikuti orang muhajirin dan ansor mereka adalah orang-orang yang diridhai Allah dan Allah ridho kepada mereka. Ini orang Islam cuma dua tipe ini. Tapi sekarang banyak orang Islam yang tidak keluar di jalan Allah, tidak bergerak untuk mendakwakan agama. Kemudian orang yang keluar di jalan Allah nggak ditolong sama dia. Pulang makomi tidak buat apa-apa. Ini orang Islam seperti apa ini? Orang yang keluar pulang ke rumah, dia buat perdagangannya, tapi dalam hatinya dia adalah ansor yang siap menolong orang yang keluar di jalan Allah. Alhamdulillah dalam majma ini kita akan berangkat orang-orang yang keluar di jalan Allah. Dan orang yang pulang untuk kembali ke rumahnya, dua orang ini pahami bahwasanya kita pulang untuk kerja. Dua kerja ini adalah dua-duanya kerja yang baik. Keluar di jalan Allah dan pulang dengan niatan membantu orang keluar di jalan Allah. Dia pulang dengan niatan persiapan untuk membantu jamaah diberangkatkan keluar di jalan Allah. Laulal hijrah kuntum minal ansar. Kalaulah hijrah itu tidak diperintahkan oleh Allah kepadaku, aku akan menjadi orang ansor. Lau salatan nas wadian, wa salatul ansar wadian, wa salatul wadiyal ansar. Kalau ada orang berjalan di suatu lembah dan ansor berjalan di lembah yang lain, maka aku akan lewat di mana ansor berjalan di situ. Allah juga doakan kepada orang ansar, Allahumma ighfir lil ansar wa auladil ansar wa auladil ansar. Ya Allah, maafkan orang-orang ansar, anak-anaknya ansar, anak-anaknya orang ansar. Kalau kita paham dan kita pahami betul-betul kerja ini, kita pulang ke rumah dan kita niat pulang ke rumah bukan untuk melanjutkan usaha dunia kita, tapi melanjutkan usaha Nabi. Dengan ini juga akan diikutkan dengan orang-orang muhajirin dan ansar.
Nah, dua orang saja dalam tipe orang Islam itu yang dikatakan mereka adalah orang shadiq. Yang pertama, orang yang keluar di jalan Allah. Yang kedua, ansor, orang yang menolak orang yang keluar di jalan Allah. Orang yang keluar di jalan Allah, kita pahami betul. Nah, kerja kita juga makomi atau intikoli. Kerja makomi dan kerja intikoli. Dua kerja ini kerja kita. Orang yang kerja sungguh-sungguh, Allah SWT akan sempurnakan janjinya. Dan orang yang keluar dari jalan Allah nanti, pahami betul. Dengan sungguh-sungguh, saya telah keluar dari jalan Allah dengan berkorban harta dan diri saya. Banyak pengorbanan telah saya buat. Maka jangan sia-siakan pengorbanan ini. Dan fadilahnya sangat besar. Sepagi, sepetang. Keluar dari jalan Allah lebih baik daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Keluar di jalan Allah, berdiri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam mafhum diceritakan lebih baik daripada berdiri di depan acara salat di malam Lailatul Qadar pada salat tahajud. Adanya mas kalian, ini langsung mainannya. seseorang nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ada nggak pahala yang bisa melebihi pahalanya orang yang berjuang di jalan Allah? Kata Nabi SAW, seandainya ada orang yang Allah beri kekuatan, sepanjang siang dia berpuasa, sepanjang malam dia bertahajud, nggak tidur, seandainya ada orang yang mampu ibadah seperti itu, dimulai dari berangkatnya orang keluar jalan Allah sampai dengan pulangnya dia mampu buat begitu terus, maka pahala orang itu belum lagi membandingi pahalanya orang yang keluar jalan Allah. Dan Allah SWT saat ini sangat sayang sama kita. Banyak orang yang lebih hebat dari kita. Bahkan banyak orang yang punya waktunya lebih banyak dari kita. Tapi Allah SWT belum pilih mereka untuk berjuang jalan Allah. Diberi taufik untuk keluar jalan Allah. Tapi saat ini kita Allah beri taufik dengan segala kesibukan yang ada dalam diri kita. Maka nikmat ini harus kita syukuri. Kita pahami ada kenikmatan yang besar dari Allah. Kalau kita paham ini kenikmatan yang besar dan kita syukuri ini, insya Allah Allah akan beri taufik terus kita sampai mati kita dalam perjuangan jalan Allah SWT. Nah, kita keluar jalan Allah dengan rasa syukur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau telah pilih saya. Orang yang syukur siapa itu? Orang yang menetapkan apa maksud daripada kerja ini di hadapan dia. Allah telah pilih dia, tanda syukur dia sungguh-sungguh dalam kerja ini. Itu tanda dia syukur. Apa syukur dari kerja ini hadirnya mas kalian? Setiap orang yang telah pahamkan kerja ini, apa yang diarahkan itu dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Apa yang dilarang dia tinggalkan dengan sungguh-sungguh. Ini bentuk syukur dalam kerja ini. Karena orbacena, apa yang dikerjakan, apa yang ditinggalkan, itu diperhatikan. Orang sakit datang ke dokter, maka dokter juga akan beri ini, apa yang harus kamu kerjakan dan apa yang harus kamu tinggalkan. Tapi kalau orang dia sakit datang ke dokter, yang dilarang dia kerjakan, yang diharuskan dia nggak kerjakan, ini percuma. Nah, percuma dia datang ke dokter, sia-sia nggak akan ada hasil. Begitu juga kita keluar dari jalan Allah, apa yang harus dikerjakan, kita kerjakan, apa yang harus kita tinggalkan, ditinggalkan, supaya kita keluar dari jalan Allah SWT ada faedahnya. Dan setiap amal itu ada harganya. Dan pahalanya pasti Allah akan tunaikan nanti. Maka setiap amal, berdirinya, duduknya, tasbihnya, setiap apanya, setiap apapun amal dalam kerja ini, kita sungguh-sungguh dan kita tunaikan. Yang dilarang kita sungguh-sungguh kita tinggalkan.
Orang yang keluar dari jalan Allah, menjumpai orang lain, baru melangkahkan kakinya saja untuk mendakwakan agama kepada orang lain, supaya orang lain taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosanya. Kemudian debu-debu yang menempel pada badannya akan menjadi tambang dari asap api neraka. Nah, Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama besar. Dia punya amalan 6 bulan. Dia mengajar anak-anaknya di pesantren, santri-santrinya. 6 bulan dia berjuang di jalan Allah. Dan dia pengarang kitab yang hebat. Dia mengarang kitab saking banyaknya pena untuk mengarang kitabnya. Dia bilang, kalau nanti saya mati, kalian memerlukan api untuk memasak air, maka jadikanlah sisa dari penaku itu sebagai kayu bakarnya untuk memasak air hangat untuk memandikan mayatku. Saking banyaknya pena yang dibuat untuk mengarang hadis. Seorang ulama besar seperti ini, 6 bulan dia mengajar, 6 bulan dia keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk itu orang meluangkan waktunya 6 bulan keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Adanya mas kalian, di dunia ini gak akan ada orang dapat hasil kecuali dengan usaha sungguh-sungguh. Diam-diam dapat hasil tidak ada. Dunia ini darul asbab, apa saja harus dihasilkan dengan usaha. Usaha, dan setiap usaha apa yang harus saya kerjakan dan apa yang harus saya tinggalkan. Maksud utama dari kerja dakwah kita buat ini adalah kita mau buat usaha dakwah sehingga agama itu kita ada kekuatan untuk mengamalkan agama. Kita ada kekuatan untuk mengamalkan semua amal agama. Ini maksudnya. Untuk mengambil semua hakikat yang ada dalam amal agama itu wujud dalam diri kita. Semua amal agama wujud dalam diri kita. Kalau agama sempurna dalam diri kita, maka pertolongan Allah akan datang dalam diri kita. Allah, janji Allah, pertolongan Allah akan kita dapati apabila agama sempurna dalam diri kita. Ini usaha tabligh ini, mewujudkan usaha agama sempurna dalam dirinya dan kepada orang lain supaya apa? Supaya umat ini kembali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama takazanya. Yang kedua, setiap orang yang beriman, yang kedua adalah orang yang keluar dari jalan Allah dan dia ada di makominya. Yang pertama, dia bantu orang itu. Dia bantu dia. Dua aja nih, hijrah ataupun nusrah, makomi ataupun intikali. Dan ketika yang kerja, yang keluar dari jalan Allah, kerja dengan sungguh-sungguh. Yang makomi juga itu bantu orang keluar dari jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Keluar jalan Allah ini untuk membangun, untuk membentuk yakin dalam diri kita, untuk membentukkan yakin kepada Allah dan mengubah kehidupan kita. Nah, dari kehidupan cinta dengan dunia atau cinta kepada akhirat, menyembah kepada Allah, dari menyembah keyakinan daripada selain Allah untuk kepada Allah. Keyakinan ini yang kita wujudkan dalam diri kita. Nah, sekarang harta, kekayaan telah masuk besar dalam diri kita sehingga apa-apa yang kita tuju adalah harta benda keduniaan. Nah, ini mau kita ubah dibandingkan dengan kekuatan Allah, dengan kehebatan Allah. Harta benda itu tidak ada apa-apanya. Tapi sekarang adanya mas kalian, orang mampu berkorban untuk apa saja, untuk menghasilkan dunia, untuk menghasilkan harta. Padahal adanya mas kalian, harta dunia itu nggak akan bisa membuat dia menjadi apa-apa. Ini kita membuat kerja dakwah supaya orang kembali kepada Allah, supaya kita kembali kepada Allah, supaya Allah balikkan kita, sehingga pertolongan Allah datang lagi pada diri kita.
Maka yang pertama, kita keluar dari jalan Allah dengan apa yang diikutkan, apa yang telah dicontohkan oleh Nabi. Jangan ikut dengan hawa nafsu kita. Ketika keluar dari jalan Allah, berusaha sekuat mungkin, nafsu itu ditekan, dan apa mau Allah dan Rasulnya kita kerjakan. Dunia kita kasungko, kita kasih dunia, kita belakangkan dulu, kita undurkan dulu untuk mendahulukan kepentingan agama Allah. Keluar dari jalan Allah, yang pertama kali harus kita ubah adalah fikir kita, pola fikir kita. Pola fikir kita ubah untuk mengharapkan ridho Allah, mencari ridho Allah. Kalau kita keluar dari jalan Allah, pola pikirnya belum berubah, masih ke dunia yang kita cari, kita keluar dari jalan Allah, maka kita akan sesat keluar dari jalan Allah. Maka pertama kali yang kita keluar dari jalan Allah ini, yang pertama kali kita ubah adalah pola pikir kita. Apa-apa Allah saja, mau Allah, keinginan Allah, ridho Allah. Ini maksud awal kita mau keluar dari jalan Allah. Kita ubah pikir kita. Dan 6 sifat ini, 6 sifat yang sering kita muzakarahkan itu, kita bawa dalam kehidupan kita. Kita wujudkan itu dalam kehidupan kita. Maulana Ilyas mengatakan, Maulana Ilyas katakan, yang saya khawatirkan dalam kerja ini, orang kerja dakwah, tapi dia tidak paham dia sedang kerja ngapain. Dia kerja hanya kerja saja tanpa ada maksud dalam kerja dia. Untuk mewujudkan itu adanya mas kalian, 6 sifat yang sering kita muzakarahkan itu wujudkan dalam maksud kita. Dalam setiap amal kita hadirkan itu. Dan setiap amal jadikan 6 sifat yang sering kita muzakarahkan itu wujud sempurna dalam diri kita. 6 sifat. Ini 6 sifatnya sangat banyak faedahnya buat diri kita. Banyak orang lupa kehidupannya saat ini dengan 6 sifat ini wujud dalam dirinya. Kita hadirkan betul hakikat 6 sifat itu dalam kehidupan kita, dan kita berjalan kerja, usaha, dan wujudkan 6 sifat itu, hakikat 6 sifat wujud dalam diri kita. Wujudkan dan kita pikirkan supaya 6 sifat itu wujud dalam diri kita. Yang pertama adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama kita betulkan ini kalimat ini. Maknanya apa? Yang pertama, lafaznya dulu dibetulkan. Cara mengucapkannya dibetulkan. Yang kedua, yakini dalam diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang membentuk saya. Kekuatan, kekuasaan, kehebatan, kejayaan ada dalam kekuasaan Allah. Dari selainnya tidak ada apa-apa. Semua saat ini apa saja yang terwujud itu datang dari Allah SWT. Apa saja yang datang dalam diri kita itu datang dari Allah SWT. Untuk kehidupan kita ini yang menjaganya adalah Allah SWT. Yang mengatakan siang, yang menghilangkan siang, yang menenggelamkan matahari, sakit, sehat, semua Allah SWT yang buat. Semua ta'aluknya kepada Allah SWT. Ini yakini bahwa ini semua datang dari Allah.
Kita yakin bicara kebesaran Allah, sampai yakin apa saja itu datang dari Allah. Keyakinan ini masuk dalam diri kita. Dan setelah yakin kita betul, maka zahirnya adalah Muhammadur Rasulullah. Jadilah orang yang senantiasa 24 jam Muhammadi, menjadi orang-orang yang pengikut Muhammad. Dari ujung kuku sampai ujung rambut. Dari cara sholat sampai cara menikah, semua ikut dengan cara Nabi SAW. Dua perkara ini masuk dalam diri kita. Yang pertama keyakinan kepada Allah. Yang kedua keyakinan cara jalan hidup yang benar, ada cara kehidupan Nabi. Dengan yakin yang itu kita bawa kepada umat. Pertama kita betulkan yakin kita. Saat ini orang nggak ada lagi rasa dengan agama. Kita datangi mereka, bicara kebesaran Allah sama mereka. Allah maha besar, Allah maha kuasa, Allah sangat baik kepada hambanya. Kita pahami, kita bicarakan kebaikan-kebaikan Allah, sayangnya Allah kepada diri kita. Pelan-pelan kita pahami, kita bicarakan di depan seluruh manusia. Lihat matahari, bulan, bintang, banyak manusia, semuanya banyak bermacam-macam bentuk manusia, macam-macam bentuk makhluk Allah. Ini semuanya Allah yang buat. Allah begitu hebat dalam penciptaannya. Sang pencipta bagaimana hebatnya, lebih hebat lagi. Kita datangi umat, kita bicarakan kebesaran Allah, sehingga hilang keyakinan-keyakinan, kecintaan-kecintaan kepada makhluk, masuk keyakinan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Kita bicarakan dan juga kita dengar. Jangan hanya bicara saja. Apa yang kita bicarakan, niatkan saya mau amal. Kita lihat kehebatan Allah dengan mata kita. Lihat sesuatu yang hebat-hebat, langsung mulut bicara, ini Allah yang buat. Ini Allah yang hebat. Bukan bangunan itu yang hebat. Kemudian Allah pakai akal kita. Lihat apa yang kita lihat, akal kita memikirkan, hebat sekali Allah. Allah yang keilmuan, besi-besi kalau digabungkan kemudian menjadi kendaraan, plastik-plastik digabung kemudian jadi kursi. Ini semua datang dari Allah. Adanya masalah manusia hanya membentuknya saja, tapi bendanya, barang itu datang dari Allah. Besi Allah yang ciptakan, plastik Allah yang ciptakan. Manusia hanya menggabung-gabungkan menjadi benda. Tapi sejatinya sang penciptanya ada Allah SWT. Itu tugas akal ketika melihat barang itu, ketika melihat kebendaan. Lihat gunung-gunung yang besar, lautan yang luas, semua yang menciptakan ada Allah. Semua yang menciptakan Allah. Empat indera ini, mata, telinga, mulut, dan pikiran. Ini mau kita betulkan sehingga masuk ke dalam hati perkara yang betul. Satu saja rusak, maka semua jadi rusak. Untuk itu buat dakwah dan berdoa sama Allah. Dan pahamkan semua umat. Dan hidup kita mau betul hanya dengan satu cara saja, yaitu kehidupan Nabi Muhammad SAW. Hidup dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Siapapun dia, apapun keadaan dia, orang miskin, orang kaya, rakyat, pemerintah, kalau hidupnya sudah cocok, sudah pas dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW, dia akan disukseskan, dia akan dijayakan. Ya, itu kita yakini dan kita dakwakan juga kepada orang lain. Semua amal kita contohkan dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Bersama manusia ada setan juga. Setan telah bersumpah, saya akan sesatkan ini manusia. Ini janji setan kepada Allah. Saya akan datang di depannya, di belakangnya, kanan, kiri. Saya akan berusaha sekuat tenaga saya akan sesatkan manusia.
Dan setan itu nggak bisa kita lihat. Dia lihat kita dan bersama kita. Ketika kita di makom ini di intikoli. Pertama setan ketika di rumah, setan bersumpah, saya nggak akan buat kamu keluar jalan Allah. Tapi ini keluar juga, setelah keluar setan goda, saya akan sibukkan kamu dengan benda lain, supaya kamu tidak sibuk dengan amal. Sudah sibuk dengan amal, setan goda lagi, dia buat amal tidak dengan ikhlas. Sudah buat amal, setan goda lagi. Dia riba, dia sakiti hati orang. Sudah amal dengan ikhlas, dibuat amal itu supaya hilang. Dengan dia buat riba, dengan dia buat mencaci orang, menyakiti hati orang, setan akan terus berusaha. Maka adanya makanya Nabi ajari, kita baca doa. Siapa yang menutup pintunya di malam hari dengan baca bismillah, makan dengan baca bismillah, maka setan akan berkata, oh malam ini aku nggak ada tempat tidur, oh malam ini aku nggak ada tempat makan, nggak ada tempat makan, nggak ada tempat tidur. Siapa masuk rumahnya, masuk rumah tanpa baca bismillah, menutup pintunya, makan tanpa baca bismillah, maka dia akan tidur bersama setan, makan sama-sama setan. Sebanyak apa dia makan, karena karta retai, setan bisa retai. Sebanyak apa dia makan, tidak baca bismillah, dia sedang makan sama setan. Maka untuk itu Bapak sekalian, tidur, bangun tidur, semua dengan sunnah Nabi SAW. Masuk toilet, masuk tandas, dengan sunnah Nabi SAW. Sholat dengan sunnah Nabi. Datang menjumpai orang dengan sunnah Nabi. Masuk masjid dengan sunnah Nabi. Tidur pun dengan sunnah Nabi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, setiap gerakan kita semuanya dengan sunnah Nabi SAW. Dengan sunnah Nabi tadi, setan terhalang dari kita. Setan nggak akan mampu menggoda kita selagi kita mengamalkan sesuatu dengan sunnah Nabi SAW. Kita amalkan, kita dakwakan, dan kita berdoa sama Allah. Dan kita betulkan, yakini kita kepada Allah, kita latih hubungan kita kepada Allah dengan betul. Maka dengan ta'aluk yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita semakin baik dalam amal. Dan setiap amal berusaha amal yang terbaik kita kerjakan. Untuk memperbaiki semua amal kita, untuk memperbaiki semua cara kehidupan kita. Cara yang pertama kali kita perbaiki adalah perbaiki sholat kita. Sholat yang betul, sholat yang baik akan memperbaiki hubungan kita dengan Allah, akan memperbaiki semua kehidupan kita. Maka takasa yang pertama setelah membangun iman adalah perbaiki sholat. Sholat kita betulkan. Dalam kehidupan akan mendatangkan kenyamanan dalam kehidupan, ketenangan dalam kehidupan dengan jalan sholat. Sholatnya baik, maka kehidupannya akan menjadi baik. Jaga betul sholat 5 waktu dengan berjamaah tanpa ketinggalan takbiratul ula. Sempurnakan sebelum sholat fardu, sempurnakan sholat sunnahnya. Orang yang dulu sebelum tabligh banyak meninggalkan sholat, maka setelah dia tabligh, qadha sholat yang pernah dia tinggalkan dahulu. Dan sholat-sholat yang ada, yang ke depan kita jaga betul, yang dulu pernah kita tinggalkan di qadha. Sholat yang betul. Untuk memperbaiki sholatnya, yang pertama adalah keyakinan kita kepada Allah kita betulkan. Kita sholat merasa betul-betul dilihat oleh Allah. Sholat yang betul, yakin kepada Allah. Saya mau betulkan sholat saya.
dan sholat dengan masail-masail, masalah-masalah, sempurnakan syariat di dalam sholat kita, mubtilat, wajibatnya kita sempurnakan. Gimana cara berdirinya, cara membaca ayatnya, apa-apa doa-doa dalam sholat, semua ditunaikan. Dengan apa kita bisa sungguh-sungguh menunaikannya? Baca fadilahnya. Ini kita latihan memperbaiki sholat. Paling tidak ada setiap hari 2 rakaat kita kerjakan dengan betul-betul sungguh-sungguh, semua bacaannya, semua sunnah kita tunaikan. Kita latihan terus memperbaiki sholat. Latihan terus memperbaiki sholat. Dengan niat mencari ridha Allah. Sholat yang baik. Baik sholat berjamaah, sholat sendirian, sholat di malam hari, sholat di siang hari. Kita usahakan sholat dengan betul. Aci namaz. Sholat yang baik. Kalau sholatnya sudah betul, maka semua kehidupan dia akan betul. Maka untuk itu Bapak, sekalian, usaha yang keras untuk perbaiki sholat. Ini kerja kita. Sholatnya betul, maka kekuatan dalam dakwanya pun akan baik. Nah, kita di masjid belajar terus memperbaiki sholat. Setiap hari. Nah, jangan sampai ada waktu berlalu tanpa ada di situ kita belajar dan mengajar. Dan yang pertama kali kita perlu pelajari adalah perbaiki sholat kita. Bacaan dalam sholat juga kita betulkan. Orang yang baca Al-Qurannya betul, maka sholatnya pasti betul. Bagaimana bacaan Al-Qurannya tidak betul, kalau sholatnya itu nggak bisa, tidak mungkin. Sholatnya bisa betul dengan bacaannya betul. Maka kita perbaiki bacaan Quran kita. Quran sahih karena bacaan Quran kita betulkan. Dan kemudian fadilah amal. Fadilah dalam beramal itu wujudkan dalam diri kita. Dan itu kita bisa hasilkan banyak-banyak baca fadilah amal. Istimai dan infiradi. Setiap hari. Sibuk dalam istimai kita dengarkan tali. Ada waktu longgar, kita baca sendiri. Orang yang pulang ke rumah, dia buat toko, dia bertijarah, maka dia pelajari masail tijarahnya, yang halal mana, yang haram mana. Jangan sampai dia bertijarah, halal haram dimakan semua. Setiap amal kita pahami ilmunya. Dan buat dakwah juga dengan ilmu. Apa taklim yang kita dengar, betul-betul kita dengar, masukkan ke dalam diri kita, hati kita, kemudian kita dakwahkan. Dakwah jangan sampai tanpa ilmu, dakwah dengan ilmu. Kemudian fadilah amal itu yang kita pelajari, yang kita hafal itu, usahakan setiap sifatnya kita paham fadilahnya, hadisnya kita paham, kita hafalkan. Setiap sifat fadilahnya kita hafalkan, hadis dan ayatnya, fadilah-fadilahnya. Dan Nabi mengajarkan doa-doa itu kita hafalkan. Dan semuanya, cara amal kita pelajari semua. Adab-adabnya. Ke Baitul Khala dan semuanya kita pelajari. Sehingga semua perbuatan kita menjadi amal. 24 jam dalam sunnah Nabi SAW. Nah, fadilah amal kita baca. Kalau masail, kita tanya para alim ulama. Nah, di mana kita berangkat? Di sana ada ulamanya. Kita datang kepada mereka dengan adab. Dan kita, kalau ada masail, ada masalah syariat, kita tanya sama dia. Timbulkan. Untuk mendatangkan semangat dalam amal dengan fadilah amal. Untuk membetulkan amal dengan masail yang betul. Dengan syariat yang betul.
Dengan syariat yang betul, amal akan betul. Tanpa syariat, tanpa hukum-hukum syariat fikih itu, maka amal tidak akan betul. Untuk mendatangkan syok keinginan dalam amal, kita baca fadilah amal. Untuk membetulkan amal, tanya sama alim ulama. Orang yang berjalan menuju menuntut ilmu, semua makhluk, malaikat akan mendoakan maghfirah buat dia. Sampai ikan-ikan di lautan, semut-semut yang ada mendoakan maghfirah buat dia. Maka kita keluar dari jalan Allah dengan belajar niat belajar. Sehingga didoakan oleh seluruh makhluk yang ada. Kemudian masukkan adat kebiasaan untuk mengingat Allah SWT. Allah melihat saya. Allah mendengar saya. Allah melihat dan mendapatkan kabar dari semua amal. Kalau saya buat baik, Allah tahu. Buat buruk, Allah pun tahu. Maka untuk melatih itu kita latihan zikir. Zikir. Kita berzikir kepada Allah sampai tahapan rasa betul-betul Allah melihat saya. Dan zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Setiap hari baca Quran. Paling kurang 1 hari 1 juz. Dan apa yang dibacakan dalam Al-Quran diniatkan untuk diamalkan. Semua petunjuk jalan manusia ada dalam Al-Quran. Kita baca Al-Quran dengan rasa tolak, rasa ingin. Nanti Allah akan beri kita keputusan hidayah dalam diri kita. Sebagaimana air turun dari langit. Begitu juga Al-Quran. Semua air yang turun ke bumi menghidupkan semuanya. Begitu juga Quran yang kita baca akan menghidupkan hati kita. Dibaca dengan betul. Pelan-pelan. Dengan adab. Tawajuh. Yang sudah baik. Yang sudah baik bacaannya, baca setiap hari minimal 1 juz. Yang bacaannya belum baik, jatah baca Quran 1 juz itu untuk belajar iqra, belajar ngaji, supaya bacaannya betul. Membaca Al-Quran, paling tidak hak Al-Quran itu setahun itu dikhatamkan 2 kali. Dengan baca Al-Quran, dengan banyak berzikir, menghadirkan ta'aluk yang baik kepada Allah, hubungan yang baik kepada Allah. Untuk istiqomah dalam amal agama, perlu yakin. Untuk menjauh dari larangan Allah, perlu rasa takut kepada Allah. Untuk menjalankan semua amal agama, perlu mahabbah kepada Allah. Para sahabat senantiasa belajar. Belajar baca Al-Quran. Belajar dan mengajar. Yang sudah tahu, ajarkan kepada yang belum tahu. Kemudian, baca sebagaimana yang diarahkan oleh para masyayikh kita. Tasbihat, hari-hari kita baca. Istighfar, hari-hari kita baca. Selawat juga hari-hari kita baca. Pagi 100 kali, sore 100 kali. Maulana Ilyas mengatakan, Allah. Orang yang, Maulana Ilyas mengatakan, orang yang menjaga zikir bagi petang, dengan adab, dengan sungguh-sungguh, dengan tawajuh kepada Allah, dia baca terus baca istiqomah, tiba nanti suatu saat Allah akan angkat dia jadi wali. Maka tasbihat 3 tasbihat itu kita jaga betul-betul. Dengan adab-adabnya, bukan asal baca saja, tapi luangkan waktu untuk tasbih itu. Kemudian termasuk bagian dari tasbih adalah mengamalkan semua amal dengan doanya. Doa itu bagian dari tasbih. Dengan doa tadi adalah jalan diterimanya amal. Dalam doa sangat ada kekuatan amal itu. Allah. Adanya mas kalian, dulu kekuatan doa itu sangat nampak. Sehingga orang dulu tuh apa-apa sakit, dia mintanya doanya. Dia berdoa. Maka ada seorang wali, setiap dia baca doa ke air,
Ada orang sakit terus dia minta doa, di situ airnya disembur. Baca ayat, diminumkan sembuh. Orang nanya, ya Syekh, apa doanya itu? Saya nggak ada doa khusus. Kamu minta saya dalam posisi apa, saya baca doanya. Kalau mau tidur saya baca doa Bismillah, kalau mau doa ayat. Nah, sembuh orang dibuatnya, Pak. Karena dalam doa itu ada kekuatan. Nah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mau yakin dengan itu. Allah simang tero. Selalulah kita berdoa kepada Allah. Berdoa terus kepada Allah. Dan kalau berdoa itu jangan sebentar, yang lama kita doa sama Allah. Kalau nggak bisa nangis, pura-pura menangis doa. Pura-pura menangis itu pun termasuk bagian dari doa dikabulkan oleh Allah. Doa itu pasti Allah terima. Pasti Allah terima. Maka khub doaku istighfar. Kita mau doa dengan sungguh-sungguh. Baca Al-Quran, tasbih pagi petang, sunnah-sunnah doa sunnah kita amalkan, dan berdoa senantiasa kepada Allah SWT. Ini maksudnya berzikir. Maka dengan itu, keluar jalan Allah, orang yang makomi di rumah, setiap orang beriman harus dia cintai. Dengan iman akan mendatangkan mahabbah. Kita iman itu kita mahabbah dengan dasar iman saja. Bukan karena satu negara, bukan karena satu kabilah, tapi karena satu iman. Adanya mas kalian, kita mau cinta kepada semua manusia. Walaupun pendosa kita cintai juga. Sebagaimana ibu cinta kepada anaknya. Anak-anak main di luar kemudian kotor. Ibunya nggak akan marah dia. Bajunya dia copot, dimandikan, kemudian dia peluk. Dia nggak benci dengan anaknya. Yang kotor dibersihkan. Itu mau kita hadirkan rasa dalam diri kita kepada orang-orang yang ahli dosa. Kita cintai semua orang. Kita cintai semua orang Islam. Kalau orang menyakiti kita, jangan ada rasa ingin membalas dia, tapi timbulkan rasa saya mau memaafkan dia. Tidak apa-apa. Allah akan tolong kita selama kita tolong saudara kita. Kalau ada kelemahan dari teman kita, jangan kita buruk sangka. Kemudian jangan kita gibai. Kalau orang jangan kita gibai saudara kita. Gibai itu dosanya lebih besar daripada zina. Kenapa? Dengan ghibah tadi akan menimbulkan pecah hati dan dosanya itu lebih besar gitu. Maka untuk itu kita harus sabar dan tahan dan cinta kepada orang Islam. Ini semua jazbah harus ada dalam diri kita. Saya akan beri kawan saya makanan yang terbaik. Saya akan berikan kawan saya tempat yang terbaik. Saya akan berikan tempat tunduk yang baik sama saudara saya. Saya nggak apa-apa kecil sempit, yang penting saudara saya bisa lega. Di rumah ataupun di masa kita keluar jalan Allah, kita dahulukan kawan kita. Di zaman Maulana Ilyas, kalau ada jemaah diberangkatkan, walaupun jemaah itu lemah, kerjanya nggak banyak, tapi mereka pulang dengan satu hati, maka Maulana Ilyas katakan, Masya Allah, kamu sangat kerja keras ini. Sama jemaah yang bagus. Maka jemaah penting untuk satu hati. Umat jamaah saja nggak bisa satu hati, bagaimana bisa menyatukan umat? Satu hati. Saya tidak ada, Mak. Saya tidak apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa. Pokoknya orang itu lebih baik dari saya. Orang yang bisa menyatukan hati dengan orang lain, maka akan bisa menyatukan umat. Semuanya kita maafkan. Kita bukan saja dimaafkan, tapi didoakan ampunan kepada Allah. Memaafkan, belajar memaafkan, dan juga belajar minta maaf.
Bukan saja memaafkan, cuma kalau kita salah kita minta maaf. Dan kita doakan, dakwahkan, dan berdoa kepada Allah. Nabi SAW bersabda, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Dan akhlak adalah nanti amal yang paling berat timbangannya. Maka berusaha untuk perbaiki akhlak dengan kerja ini. Sehingga menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Menunaikan hak orang lain. Kita dakwakan ini, kita doa dan sungguh-sungguh mengamalkannya. Kita keluar jalan Allah, kemudian perbaiki juga niat kita. Niat yang betul hanya mengharapkan ridho Allah saja. Sekarang banyak orang buat amal tanpa ada niat. Buat saja tanpa ada niat. Dan ini buruk juga. Beramal dengan niat yang buruk itu salah. Beramal tanpa niat juga salah. Maka kita amal dengan niat yang baik. Apa niat kita setiap amal? Kita amal hanya mengharapkan ridho Allah saja. Kita amal hanya untuk mengharap pahala akhirat saja. Allah ridho sudah selesai semuanya. Niat untuk mendapatkan ridho Allah, niat untuk bermain pahala di akhirat kelak. Hanya itu saja dalam beramal. Kecil amalnya, besar amalnya itu kita buat. Berat-berat amalnya, niatnya dengan niat yang seperti ini. Saya nggak ada mau apa-apa kecuali mau akhirat saja. Saya nggak ada mau apa-apa kecuali mau Allah saja. Nah, dan amal itu sudah niat yang baik, perlu lagi kita istighfar lagi sama Allah. Ya Allah, amal yang saya buat ini nggak betul, belum lagi betul. Maafkan saya, astagfirullah. Minta ampun sama Allah. Mukhlisin adalah pelita hidayah. Orang-orang ikhlas itu akan menjadi asbab hidayah. Orang-orang ikhlas itu akan menjadi asbab hidayah. Orang ikhlas itu akan semangat dalam buat amal. Orang ikhlas itu akan mendatangkan pertolongan Allah. Orang ikhlas itu akan menjadi asbab hidayah. Pelita hidayah. Menjadi asbab hidayah. Dulu para sahabat berjuang dengan seperti itu. Mereka ikhlas dalam berjuang. Mereka tidak ada ingin apa-apa. Saling ikram satu sama lain. Sehingga melihat para sahabat saja orang, oh saya mau jadi orang seperti dia. Di dunia ini cuma ada dua tipe manusia. Da'i atau mad'u. Didakwahi atau kena dakwah atau mendakwah. Tinggal kita lihat, kita mau jadi orang yang kena taskil atau mentaskil. Bapak pulang ke rumah, Pak kena taskil. Bapak keluar jalan Allah, ke mentaskil orang. Tinggal dua ini aja. Da'i atau mad'u. Orang yang mendakwakan agama atau dakwah agama. Maka aci terus naik. Kita mau belajar yang betul. Kita mau habiskan diri, waktu, dan harta kita sebagaimana Nabi dulu telah menghabiskan semua potensi hidupnya untuk menjadikan umat ini kembali kepada Allah. Apapun, sama siapapun, dimanapun saya akan buat ini. Harta ini datang dari Allah. Dia sebagai amanah. Waktu ini datang dari Allah sebagai amanah. Mau saya gunakan ini untuk sebagaimana Nabi dulu gunakan. Mendakwakan ini agama. Yang terbanyak. Nabi SAW untuk membangun umat ini, untuk menjauhkan mereka dari kejahilan, untuk menyelesaikan semua masalah yang ada. Nabi yang pertama, Nabi buat adalah memperbaiki jalan umat ini. Jalan sekarang kerusakan di mana-mana terjadi karena usaha manusia telah rusak. Mereka menggunakan waktu, diri, dan hartanya bukan pada tempatnya. Sehingga kerusakan terjadi di mana-mana. Maka Nabi SAW untuk membangun umat ini, untuk menyelesaikan masalah umat ini, Nabi SAW memberikan sebuah usaha yang betul, jalan yang betul. Apa itu? Menggunakan diri, waktu, dan harta pada jalannya, pada tempatnya. Setiap orang beriman, hartanya, waktunya, dirinya
habiskan dalam dakwah ilallah yang terbanyak. Yang lainnya takasa dunia sempurnakan, sisanya terbanyak untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Istimai dakwah, bukan sendiri-sendiri, tapi istimai dakwah. Semua bergotong royong membangun kerja agama. Nabi SAW buat dakwah sungguh-sungguh habis hartanya. Sampai tiba masa Nabi SAW selama 2 bulan penuh. 3 hilal di rumah Nabi tidak ada masakan apa-apa. Tidak bisa masak apa-apa. Betul-betul dalam fakir tidak ada apa-apa. Perjalanan jalan Allah SWT ketika perang Tabuk. 10 orang bergantian dalam berkendaraan. Nggak ada punya senjata. Keadaan miskin. Tapi tidak menghalangi mereka berjuang di jalan Allah. Para sahabat berjuang di jalan Allah dalam keadaan apapun. Mereka berjuang dengan menyempurnakan takasa. Kapanpun, dimanapun, saat apapun mereka siap. Dengan jazbah yang betul. Kalau mereka tidak bisa berangkat, mereka menangis karena tidak bisa berangkat. Maka Nabi katakan, orang yang menangis karena tidak bisa berangkat, dia pun diikutkan dengan perjuangan. Pahalanya juga dapat. Maka kita menghabiskan waktu, diri, dan harta kita yang terbanyak di takaza agama. Apa agama mentakazakan dalam diri kita? Apa takaza saat ini? Kita ambil, kita tampil di situ. Yang kedua, harta diri waktu kita habiskan untuk ibadah. Sampai ibadah kita sampai pada tahap hakikat ibadah wujud. Puasa sampai takwa kita hasilkan. Kita cari ilmu sampai kebakilan hilang, kejahilan hilang dalam diri kita. Harta yang kedua takazanya adalah untuk membantu ibadah sampai hakikat ibadah kita bisa dapati. Yang ketiga, harta kita habiskan untuk akhlak, berbagi kepada orang lain. Orang miskin, orang muhtad, orang yang membutuhkan, orang sakit, siapapun yang memerlukan harta kita bagi sama dia. Sehingga dia tenang, sehingga dia terbantu. Nah, ini harta kita mau kita pakai dalam 3 ini. Keluar jalan Allah, hakikat ibadah, dan akhlak. Sholat kita perbaiki, ibadah kita perbaiki. Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa amal yang paling afdal? Paling afdal. As-sholat. Sholat. Yang kedua, birrul walidain. Memperbaiki hubungan dengan kedua orang tua kita. Berbaik hati. Jangan durhaka sama orang tua. Tiga, harta kita bentangkan dalam 3 takaza ini. Keluar jalan Allah, membantu kita sampai pada hakikat ibadah, kemudian akhlak. Kemudian yang keempat, memakai harta sesuai dengan daruratnya saja, seperlunya saja. Rumah seperlunya, pakaian seperlunya, kendaraan seperlunya. Jangan sampai kita keluar jalan Allah, tapi di keluarga kita juga berat untuk memberangkatkan kita. Maka pakai juga untuk seperlunya. Kalau orang di luar Islam, orang Nasrani itu buat agama untuk membangun harta, supaya harta lebih banyak. Ya, kita jangan sampai gitu. Kita buat kerja dakwah bukan untuk membangun harta kita. Semua orang Islam punya pekerjaan, semua orang Islam ada maisanya. Tapi setelah kerjaan dia ada hasilnya, ada gajinya, dipakai untuk keperluan dirinya sendiri dan keluarganya seperlunya. Sisanya yang terbesar, yang terbanyak adalah dalam 3 perkara tadi. Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi SAW berjarak kurang lebih 500 atau 600 tahun kurang sedikit.
Begitu banyak kerusakan terjadi di dunia ini. Kenapa terjadi kerusakan di mana-mana? Karena 600 tahun sudah tidak ada orang yang mengajak manusia kepada Allah. Rusak di mana-mana manusia. Di mana-mana rusak. Kerusakan manusia terjadi karena nggak ada lagi usaha dakwah. Nggak ada lagi orang yang mengingatkan kebaikan. Maka kita keluar jalan Allah ini untuk memperbaiki. Dan yang pulang ke rumah dan dia buat amal makomi, maka dia terhitung juga orang yang keluar jalan Allah. Dakwah ilallah kita buat. Yang kedua ta'lim wa ta'lum. Yang ketiga zikir dan ibadah. Di situ ada kewajiban, yang mustahab, yang sunnah. Yang terakhir khidmat. Harta dan diri kita kita berikan kepada orang lain. Berbagi kepada orang lain. Sibukkan perkara kita dalam 4 perkara ini. Keluar jalan Allah dan juga makomi juga 4 perkara ini. Di rumah kita sibukkan diri kita dalam dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir dan khidmat. Di keluar jalan Allah apalagi? Dan juga ketika keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, jaga amal istimai. Istimai kita utamakan. Amal infiradi kita jaga. Ini lagi. Lagi. Ada yang diomeli di depan, Pak. Orang ini kerja nih kalau lagi ngomel di depan, ada orang ngapain. Ada yang pulang kayaknya buat suasana orang nonton dia semuanya. Kalau pulang-pulang nanti ini lagi beridaya loh, bergerak mengganggu, merusak pemandangan. Maka istimai amal kita jaga. Jangan sampai ada istimai amal kita tidak ada di situ. Taklim istimai, jaulah istimai, tidur istimai, perjalanan istimai, makan, minum dan ini istimai amal. Semuanya kumpul, jangan ada mifirodi. Makan bersama, tidur bersama, taklim bersama, sabar bersama. Kemudian lepas itu infirodi kita jaga. Sholat sunnah, tasbihat, baca Al-Quran, baca zikir sunnah, doa, infirodi khidmat, dan juga belajar, dan baca kitab di dalam baca fadilah dalam infirodi amal. Jangan sampai ada waktu yang berlalu tanpa ada amal. Begitu juga yang pulang ke rumah. Ada juga amal istimai, ada amal infirodi. 8-6 jam kita pakai untuk tidur, makan, dan istirahat. Sisanya kita habiskan dalam istimai amal. Sempurnakan istimai amal. Istimai amal selesai, infiradi pun kita jaga. Jangan sampai ada amal kosong dalam berlalu ketika keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kerja, kita jaga betul waktu keluar jalan Allah ini, maka Allah akan berikan istiqomah nanti. Dalam kerja ini Allah pilih juga si fajir, si fasik. Orang fasik Allah pilih juga dalam kerja ini. Tapi si fasik kerja dia nggak dapat hasil apa-apa. Siapa yang dapatkan hasil apa-apa? Orang yang sungguh-sungguh dalam kerja menjaga waktu.
Kadang ada orang jahil pun datang untuk keluar jalan Allah, si fasik pun keluar jalan Allah, tapi mereka nggak akan dapat hasil apa-apa. Yang dapat hasil apa-apa dalam kerja ini yang menjaga waktunya, menjaga istimai amal, menjaga infiradi amal. Dia akan dapat faedah dari kerja ini. Kita mau dalam setiap amal, bukan amal itu, tapi kita mau buat amal, qobuliyah dalam amal itu mau kita cari. Istiqomah dan tarbiyat akan terbentuk dalam diri kita kalau kita bisa jaga betul-betul istimai amal dan infiradi amal. Dan kita lihat malamnya ihtisab, kita hitung-hitung diri kita lihat sudah sempurna belum amal infiradi saya hari ini. Oh, ternyata tasbih saya belum sempurna, sempurnakan di malam hari. Baca Al-Quran belum sempurna, sempurnakan. Jangan sampai di hari itu amal kita tidak sempurna. Oh, tadi istimai amalnya belum sempurna. Maka tobat sama Allah, minta maaf sama Allah. Ya Allah, tadi saya nggak sempurna istimai amal. Besok saya nggak akan ulang lagi. Yang infiradi amal sebelum tidur dikodok semuanya. Nah, yang sudah ada kita istighfar, ya Allah tolong terima. Kemudian kita syukur, ya Allah terima kasih engkau sempurnakan saya dalam amal. Orang akan istiqomah ini, setiap amal dia istighfar dan bersyukur. Ini kerjaan sangat besar. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir innahu kana tawwab. Ketika Nabi SAW ketika Fathul Mekah, banyak semua orang masuk Islam. Pertolongan itu telah tampak. Berbondong-bondong orang masuk Islam, berkubilah-kubilah orang masuk Islam. Kerja telah sempurna, telah diterima oleh orang. Maka Nabi apa yang Nabi kerjakan? Nabi bersyukur. Kemudian Nabi beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbik. Maka sucikanlah Allah dengan hamd, dengan bersyukur. Wastaghfir, dan beristighfarlah kepada Allah. Minta maaf sama Allah. Ya Allah, kekurangannya maafkan dalam amal. Syukur ya Allah, kau telah pilih saya dalam amal. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Syukur dengan amal dan istighfar. Jamaah yang datang, jamaah yang berangkat itu, jamaah telah dibentuk di sini, itulah jamaah. Jamaah itu kapan? Jamaah dinamakan jamaah kalau ada amirnya. Amirnya ada, makmurnya itu namanya jamaah. Dan si makmur harus taat kepada amir. Nabi perintahkan kalau kalian berjalan 3 orang, maka jadikan 1 sebagai amirnya. Siapa yang taat kepada amir, maka layaknya dia seperti taat kepada Allah dan Rasulnya. Selagi amirnya mengajarkan, memerintahkan kepada apa yang sesuai dengan sunnah Nabi dan perintah Allah. Siapa yang taat kepada amir, berarti tidak taat kepadaku. Siapa yang taat kepadaku, berarti taat kepada Allah. Keluar dijual. Ketika keluar jalan Allah, yang setan dan nafsu selalu mengiringi kita. Orang yang ikut dengan sunnah maka terjaga dari setan. Taat kepada amir, dan amir taat kepada musyawarah. Dan musyawarah kita jaga betul. Ada amirnya, ada makmurnya, dan makmur taat kepada amir. Yang siapa yang taat sama amir, berarti dia telah melawan nafsunya. Nafsu adalah musuh terbesar kita setelah setan. Nafsu itu seperti anjing lapar itu. Walaupun kita lempar batu berkali-kali, dia akan datang lagi sama kita, datang lagi sama kita. Dia nggak akan lepas kita. Kalau kita nggak latihan itu nafsu, kita tekan itu, maka nafsu itu akan menjadi nafsu lawamah, akan mengajak kita kepada keburukan terus. Tapi kalau nafsu kita tekan terus, dia akan nafsul mutmainnah. Dia akan menjadi nafsu yang tunduk, yang tenang. Untuk melawan nafsu, taat sama amir. Taat sama amir. Taat sama amir.
Yang durhaka sama amir, yang nggak taat sama amir itu adalah larangan Allah. Jangan, dalam setiap perbuatan jangan sampai ada yang dilarang. Nah, ini untuk melatih melawan nafsu. Maksudnya adalah untuk membangun akhirat. Walaupun amirnya itu bodoh, ilmunya kurang, hartanya kurang, pengalamannya kurang, tapi dari musyawarah dia jadi amir, maka kita taat sama dia. Dengan niatan kita sedang melawan nafsu kita ini. Walaupun tiba masanya nanti keputusan amir itu salah, amir kan bisa bilang ini salah ini. Tapi adanya mas kalian, walaupun amir itu salah, tapi kita berhasil dalam menterbiah nafsu. Kita berhasil dalam menterbiah nafsu. Walaupun keputusan amir itu salah, dan kita tetap taat. Amirnya salah, tapi kita telah berhasil menterbiah nafsu kita. Maka taat sama amir. Dalam kita keluar jalan Allah, keperluan kita, apa yang kita hajat dengannya, kita bawa bersama kita. Alas tidur kita, baju kita, uang yang kita mau pakai, tempat makan, alat masak, semua kita bawa sendiri. Keperluan kita bawa. Sehingga ketika keluar jalan Allah, nggak perlu minta, nggak perlu beli, nggak perlu apa lagi. Yang pertama yang kita hindari adalah meminta. Jangan sampai kita meminta kita keluar jalan Allah. Keluar jalan Allah, kita bawa apa yang diperlukan selama 4 bulan. Sehingga nggak ada kita meminta kepada orang lain. Kita menghindar dari meminta. Adanya mas kalian, para sahabat itu dididik oleh Nabi nggak boleh meminta. Bahkan kalau ada seorang sahabat naik kuda, barangnya jatuh dari kuda, dia nggak minta tolong sama kawannya, tolong ambilkan itu. Tidak, dia turun, dia ambil sendiri, baru naik kuda lagi. Ketika keluar jalan Allah, usahakan jangan pernah meminta, walaupun perkara yang remeh, jangan meminta. Yang kedua, israf. Jangan israf ketika keluar jalan Allah SWT, berlebihan. Mata ini selalu ingin memandang perkara yang baik, yang cantik. Walaupun itu halal. Ketika keluar jalan Allah, jangan israf. Nggak perlu, jangan dipakai. Karena perintahnya adalah tundukkan pandangan. Jangan nampakkan pandangan kemana-mana. Kenapa? Pandangan ini akan menarik kita kepada satu perkara yang menarik. Ketika kita ambil itu, israf terjadi dalam diri kita. Israf kita hindari. Jangan sampai israf, berlebihan. Nggak perlu, nggak usah dipakai. Nggak perlu, nggak usah dibeli. Gunjais nih, nggak pantas. Orang yang dunia wale, orang ahli dunia itu dia penuhi. Apa yang nampak oleh matanya itu dibeli. Apa yang lihat oleh matanya itu dia beli. Tapi kita keluar jalan Allah SWT itu kita latih. Jangan berbuat israf. Cara supaya tidak israf, supaya tidak berlebihan dalam menggunakan sesuatu, jaga pandangan kita. Apne negau kau ifasat karena. Lihat, tundukkan pandangan. Kalau lihat rumah besar, timbullah pikirannya, oh, nanti rumah seperti ini mau saya bangun. Masuk dalam kantor, matanya nggak dijaga. Oh, kantor seperti ini bagus juga nih. Kantor di rumah mau saya buat seperti ini juga. Harta itu hanya sampai kantong saja, jangan sampai masuk ke dalam hati. Mal apne jeb mehrega, dil mein nahi rahoga. Harta itu jangan sampai masuk ke dalam hati, cukup di kantong saja. Apne nagaon ko ban karke, kita jaga pandangan kita. Israf jangan sampai kita buat. Yang ketiga yang kita jaga adalah israf. Israf adalah memakai harta tidak seperlunya, berlebihan. Mubazir. Mubazir itu dalam Al-Quran disebutkan adalah kawannya setan.
Seandainya 10 rupiah misalnya cukup untuk beli barang, kita pakai di 12 rupiah, 15, limanya itu israf. Pakai seperlunya, jangan berlebihan. Bukan masalah enggak ada harta, enggak. Harta banyak, tapi agama melarang israf. Agama itu melarang israf, bukan melarang memakai sesuatu harta untuk perkara itu, tidak. Tapi yang dilarang itu israf. Pakai seperlunya, jangan sampai israf. Kalau orang sudah israf, maka amalnya akan rusak, tidak terjaga lagi. Dakwahnya akan rusak, kebaikannya akan rusak, gara-gara israf. Kita hidup sesuai dengan mau kita, dengan seperlunya. Jangan sampai berlebihan. Waktu begitu juga. Dakwah kita ini akan ada kekuatan, ibadah kita akan ada kekuatan, akhlak kita akan ada kekuatan apabila kita memakai sesuatu barang itu sesuai dengan seperlunya saja, tidak sampai berlebihan. Maka kita berusaha untuk jangan sampai israf. Yang kedua, yang terakhir, apa saja yang bukan barang kita jangan dipakai. Walaupun kita perlu sandal mau ke toilet, bukan sandal kita jangan dipakai. Cadar mungkin dingin jangan dipakai. Apa namanya, selimut ini, selendang. Kita berusaha jangan pakai barang orang lain. Walaupun kita perlu berusaha untuk itu. Kita sedang belajar iman, sedang belajar ibadah, sedang belajar muasyarah, akhlak, muamalat, niat belajar. Ini adalah agama. Nah, kita mesti perbaiki itu semua. Maka waktu harus diperlukan. Dalam perjalanan, ketika kita keluar dari sini, sebelum berangkat dari sini, kita musyawarah, kita mau berangkat dengan amal. Jangan sampai tanpa amal. Ada kesempatan untuk ibadah, kita ibadah. Tasbih juga ibadah, zikir adalah ibadah, baca Quran juga ibadah, sholat juga ibadah. Ada kesempatan, kita sibukkan diri kita dalam ibadah. Ada waktu kosong, kita buat ibadah. Capek ibadah, nah, kita berbicara sama kawan kita, belajar dan mengajar, bermusyawarah sama satu sama lain. Dengan jalan yang baik, dengan jalan yang betul. Kalau kita berjalan, ketika keluar jalan Allah dengan arahan yang betul, maka akan menjadi asbab hidayah. Ketika kalau kita matahari terbit dari timur, maka semua sampai ke barat akan terang. Begitu juga kalau kerja Nabi ini kita kerjakan dengan betul, akan menyebarkan hidayah ke seluruh dunia. Cahaya hidayah ini akan menyebar ke seluruh dunia. Dengan syarat kita kerjanya dengan betul, dengan sesuai arahan. Ketika sampai di suatu tempat, di perjalanan, amal terus sibuk dengan amal dalam perjalanan. Ketika sampai di tempat tujuan, sebelum masuk ke dalam kampung itu, doa dulu, doa masuk kampung. Dan doa, Bapak perlu perhatikan, jangan doa keburukan buat orang lain. Jangan doa keburukan buat orang lain. Doa kebaikan dalam istimai terkhusus. Di mana kita mau datang ke kampungnya, jangan doa keburukan. Semuanya dibangun dulu pikirnya, ditarget dulu. Kita datang ke kampung ini, telah habiskan diri, harta kita korbankan. Pertama, yang kita pikirkan, kita datang ke sini untuk islah diri dan belajar kerja usaha Nabi SAW. Sebelum masuk masjid, target dulu jemaah untuk mengembalikan maksud, untuk kembali kepada maksud. Kita masuk satu kampung 2-3 hari dengan niatan untuk mengeluarkan cash jamaah dari situ. Kita mengeluarkan jamaah cash. Kita lihat, wah ini jamaah potensi ini, masjid ini bisa mengeluarkan jamaah 4 bulan. Maka kita usaha untuk bisa mengeluarkan cash 4 bulan dari situ. Kita lihat
Kalau di situ daerahnya daerah baru, sungguh-sungguh kita targetkan bisa keluar minimal jamaah 3 hari cash dari situ. Kalau 40 hari bisa 40 hari, 4 bulan bisa 4 bulan. Kita lihat kesanggupan kampung yang kita datangi. 4 bulan. 4 bulan pertama itu seperti membakar karat. Karat dalam diri kita tuh 40 hari pertama hilang. 40 hari kedua bersih. 40 hari ketiga baru masuk ke dalam jiwa dalam kerja dakwah ini. Apa tadi belum bilang? Maka 4 bulan ini baru menjadi sifat dai itu terwujud kalau udah 4 bulan ini. Kalau 40 hari cuma baru membakar karat-karat dalam diri kita. Baru mau jadi orang soleh itu 40 hari. Belum menjadi dai yang betul. Kemudian datang satu kampung, cari makomi sati. Cari makomi, orang makomi. Amir di situ siapa? Kita ajak mereka fikir dalam apa takaza saat ini. Apa yang bisa dikeluarkan? Siapa yang bisa dikeluarkan? Kita pikir bisa cash jamaah keluar dari situ. Apa makomi yang kurang? Kita bangun supaya mereka mau hidupkan 5 makomi sempurna. Dan kita letakkan barang-barang kita di pojok masjid yang orang kampung sekiranya melihat tidak ada tumpukan barang-barang tertumpuk di situ. Cari tempat yang munasib, letakkan barang satu tempat. Masjid adalah rumah Allah. Jangan jadikan masjid tempat makan saja, tempat tidur saja. Maka perhatikan kebersihan masjid. Jangan sampai bau-bau busuk masuk ke dalam masjid. Banyak barang-barang yang tidak munasib, jangan sampai juga masuk ke masjid. Sampai di masjid, salat tahiyatul masjid, kemudian bermusyawarah dulu. Sampai di masjid, salat tahiyatul masjid, kemudian baru bermusyawarah. Musyawarah pertama apa? Hari-hari itu jangan sampai ada waktu yang terlalu tanpa dalam amal. Maulana Ilyas mengatakan, Maulana Ilyas mengatakan kerja ini adalah kerja yang bisa terjaga dengan 3 syarat. Yang pertama, kerja dengan musyawarah. Dengan musyawarah. Musyawarah ini akan bisa berpengaruh. Kita enggak apa saja diputuskan dalam musyawarah, kita taati. Walaupun nanti hasil musyawarah itu salah, udah kita bilang qadar Allah. Allah telah takdirkan ini. Kita musyawarah dengan musyawarah yang pertama. Yang kedua, musyawarah dengan kebaikan, bukan karena membela atau karena ingin dipilih, tidak. Tapi musyawarah dengan khair, dengan yang baik. Bukan karena kaumiat, aneh orang kampung saya pilih dia, enggak. Tapi musyawarah dengan khair, dengan kebaikan dan amanah. Dan kita pakai kawan-kawan kita dalam kerja ini, sehingga mereka tidak ada kecuali mereka dipakai dalam kerja. Semuanya disibukkan dalam kerja. Musyawarah, dalam musyawarah apa kita bicarakan? Yang pertama, makan kita masak sendiri. Kemudian baru khususi, kita buat tertibnya. Kemudian talim. 3 ini. Di dalam talim, jaga 3 perkara. Yang pertama, semua sebelum kita talim, semua sudah selesai semua keperluan-keperluan yang ada, dan cari waktu betul-betul semua bisa duduk dalam talim.
baca fadilah, semua kita fadilah, baca itu sahabat, baca dengan pelan-pelan. Kemudian dengan halaqah Quran. Yang ketiga, buat muzakarah 6 sifat. Semuanya mengulang 6 sifat. Sehingga mereka belajar untuk menyampaikan dakwah dengan 6 sifat tadi. Dimuzakarakan di dalam ketika ta'lim. Maka keperluan-keperluan, jangan ada kerjaan lain di tengah-tengah ta'lim. Boleh juga kita buat jauhlah ta'lim. Kita kirim 2 orang ke arah barat, kita kirim 2 orang ke sebelah timur, kita kirim 2 orang ke utara. Maksudnya jauhlah ta'lim adalah orang-orang yang ada di sekitar masjid, yang ada kesibukan yang nggak perlu, kita ajak mereka langsung hidup ta'lim. Baca fadilah Quran, muzakarah 6 sifat, muzakarah halaqah Quran, fadilah amal, kemudian muzakarah 6 sifat. Dan juga kita buat jauhlah ta'lim. Yang kedua, khususnya mulaqat. Yang pertama adalah jumpa ulama, para masyayikh yang ada, minta doa, datang kepada alim ulama dengan niatan minta doa sama mereka. Kalau mereka bertanya, maka aku carikan. Dan kita doa sama mereka. Ketemu orang-orang besar, tokoh masyarakat. Kita dakwakan mereka untuk nusrah agama. Bicara. Dan jangan mata kita tundukkan, jangan sampai melihat kehebatan dunia yang ada dalam diri mereka. Kita datang pada mereka dalam kerja yang besar ini. Yang lain itu kecil. Allah sangat besar. Kerja Nabi ini kerja yang besar. Maka kita jaga mata kita. Makhluk itu tidak ada apa-apa di sisi Allah SWT. Kita tawari mereka untuk menolong agama Allah. Kalau ada karkun, bagus, dia ajak untuk sama-sama musyawarah dengan kita. Kalau mereka memang tidak ada, maka diputuskan kita datangi karkun setempat yang ada, supaya mereka bisa membantu dalam kerja ini. 3 orang yang perlu kita khususi. Kemudian makan, kita buat sendiri, masak sendiri. Jangan, ini perlu diperhatikan, dalam masak ketika keluar jalan Allah, jangan masak yang serupa dengan rumah. Sehingga adat kebiasaan kita teringat. Makan masak yang sederhana. Jangan masak seenak-enaknya masak. Enggak. Masak yang sederhana saja. Dan dengan rasa ikram. Dengan rasa ikram. Bukan yang berlebihan. Bukan sama seperti masak yang di rumah. Masak yang sederhana. Dalam musyawarah, 3 perkara yang dibicarakan. Ta'lim kapan, dan ta'lim bisa sempurna di mana, kapan bisa dilaksanakan semuanya, bisa sempurna ta'lim kapan. Yang kedua, khususi mulaqat siapa, kemudian yang masak siapa. Kemudian selesai. Kalau sudah makan satu tempat, semuanya makan dengan dijaga. Makan istimai amal, maka semuanya hadir. Kemudian kalau perlu koilula. Dan sebelum tidur siang. Dan tidur siang sebelum orang makomi datang, kita sudah bangun. Berapa waktu sebelum azan dikumandangkan, semua sudah siap. Kemudian datang masjid, habis zuhur, ada ta'aruf, target untuk bantu kerja. Bukan target taskil 40 hari, tidak. Tapi bantu kerja. Kami jamaah datang. Ini kalau kita sama-sama bermusyawarah, luangkan waktu sedikit Bapak sekalian, kita bermusyawarah nanti selepas targib ini. Kalau sudah ada yang bantu nusroh, tanya sama dia, apa target kita? Apa yang mau kita buat ini? Siapa yang perlu kita datangi? Setelah ada takaza, semua orang pakai. Semua orang digunakan dalam kerja. Ada dan digabungkan yang lama dengan yang baru. Jangan semuanya yang lama, tapi yang baru tidak dapat tugas apa-apa. Tapi digabung-gabungkan, yang lama berpasangan dengan yang baru. Kemudian mulaqat.
silaturahim. Semuanya kita datang, dimanapun, di toko, di rumah, di pasar, di sawahnya, di mana saja kita bisa jumpa umat, kita jumpai dia. Semua orang Islam, semua orang Islam kita jumpai, dan bermusyawarah tentang perkara iman, akan bermanfaat buat mereka. Apa yang kita dengar, itu kita dakwakan. Apa yang kita dengar dalam taklim, itu kita buat dakwah. Nah, kita bicarakan dan target mereka. Pentingnya keluar jalan Allah, dan tawarkan keluar jalan Allah. Apa fadilahnya? 4 bulan ini harus ada. Semua umat harus merasakan 4 bulan. Nah, supaya mereka paham maksud daripada umat Nabi. Nah, kalau sudah jalan hidupnya betul, maka semuanya akan betul. Maka untuk itu, 4 bulan, 40 hari, ditaskil semua orang. Ditawari mereka. Kalau mereka bilang, oh saya ada masalah, kita cari jalan keluarnya. Bukan, oh kamu sakit, ya udahlah, gak usah keluar. Enggak, kita cari obatnya. Oh kamu dagang, pertokoan kamu harus gimana, kalau ditinggalkan nanti saya susah. Oh, kita cari jalan keluarnya. Kita cari, ada nggak saudaranya yang bisa jaga toko? Kalau sakit, ada nggak dokter yang bisa berobat? Nah, mereka mengungkapkan alasan, kita cari solusi alasan mereka bisa terselesaikan. Tawari dulu. Taskil harus. Saya bukan mau jalan-jalan, tapi saya mau menyebarkan agama. Saya memohonkan orang tentang perkara agama. Saya datang untuk meyakinkan kerja di dalam diri saya dan kepada orang lain. Ini yang ada dalam diri orang yang keluar dari masjid untuk khususi. Jamaah telah terbentuk. 3 hari, 40 hari, 4 bulan setelah kita usuli. Kemudian dikasih musyawarah, banyak hidayah yang sempurna, sehingga mereka pula keluar jalan Allah pun mendapatkan hasil yang baik. Kita minta waktu kosongnya. Kalau kita jumpa orang yang sibuk, kita tanya, kapan kamu ada luang? Saya akan datang nanti, saya jumpa orang sibuk kerja. Oh Masya Allah, saya datang nih. Kapan Bapak pulang ke rumah, nanti saya datang lagi. Cari waktu kesempatan untuk bicara yang panjang. Kalau kita kerja dengan sungguh-sungguh, praktekkan apa yang ada, yang diarahkan, ketika di masjid 2-3 hari, hari ketiga orang itu akan ada kesiapan untuk keluar jalan Allah. Tinggal usuli saja itu. Tawari, ya siap-siap. Tapi hari ketiga sebelum kita pindah, kita usuli semuanya lagi. Nah, kalau sudah ada orang karkunnya, kita target mereka juga untuk sempurnakan amal makomi. Beri waktu, kapan ada waktu Pak untuk bisa sama-sama kita khususi? Tanya sama dia. Nah, kalau di mesinnya belum ada amal, kita target mereka untuk hidupkan amal. Pentingnya buat amal. Yang sudah amal kita tingkatkan lagi. Kapan buat jaulah? Kapan 3 hari tiap bulannya? Kapan calon 1 jaulah 2-nya? Taklim kapan? Musyawarah kapan? Nah, kita target mereka, kita arahkan mereka supaya mereka hidupkan sempurna amal makomi. Setiap jamaah usaha untuk cash jamaah. Terkadang-kadang ada jamaah cash, terkadang ada tidak. Ketika tidak ada jamaah cash, jangan putus asa. Gak apa-apa, kita buat terus, sungguh-sungguh lagi terus. Nabi kita Muhammad SAW berangkat ke Taif, pulang dari Taif tidak dapat hasil apa-apa. Bahkan dapat terluka dari orang-orang Taif.
Apa Jibril pernah pendatang, tidak tega lihat Nabi ya Rasulullah, kalau kau inginkan ini ada malaikat penjaga gunung, dirapatkan dua gunung ini orang Taif mati semua. Tapi Nabi tidak. Kalau sekarang dia belum beriman, saya berharap anak-anaknya nanti beriman. Cash nggak ada, tapi sebenarnya cash sudah ada itu. Tapi kerjanya sungguh-sungguh. Mungkin tak terbentuk jamaah cash gara-gara kesalahan kita. Kita nggak satu hati. Mungkin kita kurang doa. Mungkin sholat kita kurang betul. Maka ketika jamaah cash kita paham ini salah saya. Tapi kerjanya sungguh-sungguh. Kalau ada kartun, dia belum ada bagi waktu untuk waktu luang untuk bagi waktu untuk 2,5 jam. Kita bagi pikir mereka. Ini jamaah ini ada, pakailah kami, kita keluar. Nanti kalau tidak ada juga orang makomi nggak apa-apa, kita terus bergerak. Semua orang kampung kita datangi, kita jumpa mereka. Kalau kerja makomi itu baik, kalau kerja makomi itu betul, maka yang pertama adalah efeknya kepada dai itu sendiri. Dai-nya akan terus ada meningkat. Orang akan berdatangan ke masjid. Jamaah akan banyak dikeluarkan dari masjid. Target orang-orang itu untuk pentingnya menghidupkan amal makomi. Aslimu taslamu. Dan kerja dakwah kita katanya besar seluruh dunia. Makomi adalah untuk mempersiapkan, memberangkatkan jamaah ke seluruh dunia. Tak kasar akan ada habisnya. Maka adanya mas kalian, 100%. Kita ajak orang itu untuk bersama-sama dengan kita dan bisa menjumpai 100% orang kampung yang ada di situ. Di mana saja, di kampung, di kota. Lu tanya paham nggak Pak? Saya nggak paham. Napas dulu. Adanya mas kalian, buat jemaah, buat pasangan-pasangan untuk 2,5 jam untuk keluar, tugas. Apa yang dikerjakan, kerjakan. Yang dilarang jangan dikerjakan. Dalam 3 hari, 40 hari, 4 bulan, 7 bulan, 1 tahun, apa yang dilarang jangan kerjakan. Apa yang harus dikerjakan, kerjakanlah. Dalam infiradi amal kita kerjakan sempurna, istimewa amal kita jaga betul-betul. Kalau sudah kita syukur, kalau belum kita kotor dan kita minta maaf sama Allah. Setiap pekat tobat istimewa. Dengan betul-betul bertobat kepada Allah. Apa yang dikerjakan, itu harus kita kerjakan. Yang tinggalkan harus ditinggalkan. Istimai dan infiradi. Yang sudah ada kita syukuri, yang belum ada kita istighfari. Kita bukan untuk menjelaskan. Orang tabligh ini bukan mentakrir, menjelaskan. Tapi sedang bayan. Bayan dalam kerja ini bukan perkara yang sangat penting. Bayan itu seperti lidah saja di dalam badan. Lidah cuma berapa kilo aja nggak ada itu. Artinya nggak terlalu penting itu bayan. Kita jamaah kita ini bukan jamaah takriri, bukan jamaah bayan, tapi kita jamaah praktek dalam amal agama. Kita bukan jamaah memberitahu maklumat, memberitahu saja tidak. Tapi jamaah yang menyiapkan jamaah. Kalau kita mau bergerak, banyak-banyak bergerak. Jumpa umat. Bukan bayan-bayan saja.
Maulana Ilyas mengatakan, amarakam maksud tak kenai. Kerja ini, maksud dari kerja ini adalah menampung kepenatan. Siap capek dalam kerja. Maksud kita buat kerja ini apa? Kesiapan diri kita untuk capek. Letih. Jadi kita keluar jalan Allah SWT, tanamkan dalam hati kita, saya mau capek dalam kerja ini. Kerja ini, di belakangnya ada kekuatan, kehebatan Allah SWT. Sungguh-sungguh kita buat kerja, ada pertolongan Allah di belakangnya ini. Setiap kampung, setiap rumah, Allah akan tolong kita. Maka dalam kerja ini sungguh-sungguh betul. Dan cari waktu. Setelah capek-capek buat kerja, cari waktu. Kemudian sholat dan berdoa sama Allah. Maka untuk itu Bapak sekalian, kita bergerak di setiap tempat. Bangun buat jamaah kes. Bicara tentang perkara agama, tauhid, pentingnya akhirat. Siapkan dia guys. Tak siap guys, maka sungguh-sungguh kan mereka dalam makomi. Semua istimewa yang kita sempurnakan. Kemudian selain waktu itu waktu kosong, targetkan untuk jamaah kes. Kalau sudah buat jaulah, usahakan semua orang kampung ikut ambil adil dalam jaulah itu. Ambil dalam jaulah. Setiap hari itu ada 5 gas. Jaulah taklim, jaulah khususi, jaulah tazkir, jaulah umum, jaulah usuli. Yang terakhir usuli ini. Usul itu yang terakhir. Selepas asar jaulah umumi. Semuanya berkumpul. Satu fikir semuanya. Dan kita buat kerja jaulah dengan fikir dan risau. Dan pahami mereka dengan fadilahnya jaulah. Buat jaulah umumi. Buat 45 itu. Ada yang bicara kebesaran Allah, ada istiqbal, ada yang keluar jalan Allah, ada yang keluar, ada dalil petunjuk jalan yang keluar jalan Allah SWT. Kalau 4 ini intinya orang yang sedikit pun bisa dikerjakan. Orang yang banyak lebih bagus. Kalau ada orang ke masjid, kita tunggu dia. Istiqbalnya ada tunggu dia. Dia sholat, setelah sholat datangin dia. Tawari ini ada majelis agama untuk duduk di sini. Kalau tidak bisa, udah di situ kita target sedikit tentang pentingnya perkara agama. Maka orang-orang datang ke masjid, kita datangi dia. Orang yang datang ke masjid, ketika jaulah kita datangi dia. Supaya dia bisa duduk di majelis takrir. Kemudian sungguh-sungguh kita buat kerja di siang hari, malam hari kita doa sama Allah. Jangan menangis. Kerja kita cuma 2, dakwah dan doa. Kita dakwah dan kita doa juga. Kerja kita ini dakwah dan doa. Botol kosong itu tidak ada harganya. Tapi kalau botol itu diisi air putih, air tawar, mungkin harganya bisa 10 rupiah. Diisi sirup bisa 100 rupiah. Diisi susu bisa 200 rupiah. Kerja kita ini, dakwah kita ini harus diikuti dengan doa yang berbobot. Dakwah dan doa.
Kita buat dakwah, tapi nggak kita doakan dengan sungguh-sungguh, nggak ada hasilnya juga. Dakwah dan doa. Dan dakwah dengan ilmu. Doa dengan zikir. Dengan mengingat Allah betul-betul. Maka sahabat mengatakan fursalun min nahar wa raubanun bil lail. Para sahabat itu siang hari seperti pejuang-pejuang mujahid-mujahid, tapi di malam hari seperti rohban, pendeta-pendeta menangis meratap kepada Allah. Maka kita juga siang hari kita seperti harimau memangsa semua orang. Malam hari seperti anak kecil merengek kepada Allah SWT mendoakan apa yang kita yang dakwah tadi. Nah, dan kita apa-apa itu ta'aluk sama Allah SWT. Kalau kita saja tidak bisa berta'aluk dengan Allah, bagaimana kita bisa menta'alukkan orang kepada Allah? Maka kita setiap hari harus melatih hubungan kita. Semakin baik hubungan kita kepada Allah. Yakin kita perbaiki. Mahabbah kita, cinta kita kepada Allah kita perbaiki. Dakwah dan doa dengan akhlak. Kerja kita dengan akhlak. Jangan sampai kita dengan akhlak yang buruk kita buat dakwah. Untuk menghancurkan kebatilan dengan akhlak. Ya, Nabi buat akhlak yang baik sehingga musuh menjadi kawannya. Tapi akhlak yang buruk, kawan menjadi musuh kita. Nah, jangan sampai akhlak kita buruk. Dan kita kerja dengan sungguh-sungguh, bukan mau-mau kita. Kita kerja dengan arahan, bukan suka-suka kita. Penting kerja, bukan. Suka kita kerja, ini nggak akan menghasilkan apa-apa. Nah, dakwah udah betul, kerjaan udah betul, tapi kerja dengan mau-maunya, suka-sukanya dia, seenak-enaknya kerja, maka nggak akan dapat hasil apa-apa dari tabligh. Lo fakih tambah itu sudah apa? Dalam kerja ini sempurnakan arahan kita kerja, apa yang diarahkan, sempurnakan apa yang diperintahkan. Kita tidak mau kerja dengan mau kita seenak-enak kita. Udah saya kerjakan tidak, tapi sempurnakan kerja ini. Apa takazanya sempurnakan dalam takazah. Orang yang sungguh-sungguh dalam kerja, perjuangan dia sungguh-sungguh, Allah akan datangkan keberkahan. Rezekinya akan Allah berkahi, kehidupannya akan Allah perbaiki. Sebagaimana para sahabat zaman dahulu, semua kehidupan mereka diberkahi oleh Allah SWT. Sehingga mereka menjadi sitare, menjadi bintang yang kita disuruh mencontoh para sahabat. Rezeki yang Allah beri kepada para sahabat zaman dulu, rezeki yang berkah, tidak ada habisnya. Maka untuk itu adik jamaah sekalian, ini kerja yang betul, kerja yang baik. Maka kita kerjakanlah dengan baik. Dari tiga hari sampai 4 bulan, semuanya kerja dengan kerja yang baik. Pahami, ini kerja saya, dan saya akan kerja dengan kerja yang baik. Apa yang harus saya kerjakan, apa yang saya harus hindari, dengan dia pikir ini saya harus kerjakan, ini saya harus tinggalkan. Kalau dia kerja dalam memikirkan ini, akan istiqomah dia. Yang kedua, kita kerja di mana kita berada, niatkan untuk kes jamaah. Yang ketiga, hidupkan amal makomi di tempat yang kita tempati. Sehingga 100% orang yang ada di sana bisa sholat berjamaah di masjid. Pahami, target mereka untuk menghidupkan amal makomi. Semua bersedia Pak ya, diamalkan Pak ya. Dari 3 hari sampai 4 bulan.
Kalau 3 hari betul, 3 harinya betul, maka Allah akan mudahkan nanti 40 hari. 40 harinya betul, Allah mudahkan 4 bulan. Kalau 3 harinya nggak betul, maka 40 harinya pun tidak akan betul. Maka untuk itu Bapak sekalian kita perbaiki betul ketika kita keluar jalan Allah SWT. Dengan sungguh-sungguh kita perbaiki. Sedia semua insya Allah. Yang pulang, yang orang yang pulang nanti ke rumah, maka takaza yang ada, dia pulang dengan niat, nanti saya akan pulang berangkat lagi, keluar lagi jalan Allah SWT. Pulang untuk mempersiapkan jamaah, bukan pulang untuk menyelesaikan masalah yang di rumah, tapi pulang untuk membangun kerja di rumahnya. Maksud, di mana saja jamaah dari berangkat 3 hari sampai yang lebih lama, saya mau datang ke sana, mau membesarkan ini kerja, mau melanggengkan ini kerja. Saya mau datang ke semua orang Islam, membicarakan tentang perkara agama, iman, sehingga mendatangkan manfaat buat mereka dan mengajak dia, mentaskil dia untuk keluar jalan Allah SWT. Semuanya yang dari sini pulang ke rumah, yang pulang, yang berjuang ke jalan Allah, semua dengan niat untuk memajukan ini kerja. Apa yang mau? Dan kerja itu sempurna. Allah SWT memberikan ada ukuran-ukuran dalam setiap kerja. Bayi 9 bulan dia akan lahir. Matahari sampai sore saja dia akan bersinar. Begitu juga dalam kerja ini ada mikdarnya, ada standar sampai mana kita mau kerjakan. Dan sempurnakan sampai standar itu. Semuanya kita datangi. Kita niatkan semua orang di masjid bisa bergabung buat amal makomi dan bagi waktu untuk amal agama, bagi waktu untuk agama Allah SWT. Dan kita datangi semua masjid supaya semua masjid hidup 5 amal makomi. Diulang lagi. Yang keluar 3 hari sampai yang 4 bulan. Kita keluar jalan Allah, datangi semua orang dan pahami mereka dalam kerja ini. Dan kerja ini bukan sampai dengan 4 bulan, 40 hari saja. Tapi kerja ini sampai seumur hidup kita, sampai kita mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kerja agama ini jangan kerjakan terus sampai kita mati. Wala tamutunna, jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya kita kerja dakwah ini bukan 4 bulan, 4 hari selesai, tidak. Diteruskan sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nabi telah sampaikan, sembah kepada Allah, menyembah Allah, kerja agama Allah, hatta ya'tiyakal yakin, sampai mati datang menghampirinya. Kita mau kerja sampai kayak orang mati dalam kerja sampai mati. Kerja sampai kayak orang mati dalam kerja. Kerja sampai mati. Ya kerjanya beneran sampai kayak orang mati. Ada sungguh-sungguh dalam buat kerja. Karte martewe, karte. Apa kata betul? Kita kerja mati-matian dalam kerja terus sampai mati. Kalau kita kerja sungguh-sungguh, maka keadaan mahal akan berubah. Keadaan akan berubah. Kalau keadaan sudah berubah, maka buat dakwah ada kesempatan, buat ta'lim ada kesempatan, buat memperbaiki akhlak ada kesempatan. Kita membuat dakwah ini sampai suasana dakwah ini dirasakan oleh semua orang. Sebagaimana musim kalau sudah datang,
Semua orang akan merasakannya. Panas semua akan kepanasan, dingin semua akan kedinginan. Begitu juga kita buat dakwah sehingga suasana dakwah dirasakan oleh semua orang. Allah ciptakan manusia tidak ada tanpa beriman. Semua dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tapi bapak dan ibunya lah yang membuat dia tidak beriman. Apa maksudnya? Mahal dan keadaan lah yang membuat orang itu terpaksa berbuat sesuatu perkara yang tidak sesuai dengan apa maunya Allah. Kalau kita pulang kerja di tempat makomi kita tak mau hidupkan amal makomi, maka di makomi kita, maka di mahala kita pun tidak akan ada hidup suasana agama. Iya. Kerja kita dua, yang keluar jalan Allah, buat kerja dengan sungguh-sungguh. Pulang ke rumah, dia kerja juga sungguh-sungguh makominya. Mujahadah pasti akan ditepu. Tidak ada kerja nggak ada mujahadahnya. Rukawat, kesusahan akan datang. Kerja makomi adalah kerja yang paling berat dibandingkan dengan kerja inti koli. Maka lebih mujahadah dan siap dengan mujahadah dan usaha sungguh-sungguh untuk buat makomi. Ajak semua orang kampung supaya mereka 100% yang balik berangkat ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Semuanya bagi waktu keluar jalan Allah SWT. Sehingga ketika mereka sudah keluar jalan Allah, maka kehidupan mereka akan baik. Mereka akan menemukan jalan yang baik. Maka dari sekarang, saya niatkan yang kuat. Saya akan kerja dalam kerja ini dengan sungguh-sungguh, dengan sempurna. Semua bersedia insya Allah. Semoga Allah terima, Pak.